sahabat petani Banyulangit, di mana saja berada, mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat merawat bumi. Terkadang rumput-rumput yang ada di lahan kita perlu kita biarkan tumbuh bareng dengan tanaman kita. Tanaman kita tidak akan mati, tidak akan mati. Nanti setelah tumbuh tinggi seperti ini, baru kita cabut bersama akarnya. Dan dia menjadi obat alami buat tanaman. Jadi tidak usah alergi, tidak usah berburuk sangka kepada ekosistem alam semesta. Kita nikmati, kita ambil ilmunya, kemudian kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ini setelah rumput-rumput tadi dicabut, tumbuh-tumbuhan kita akan bebas merdeka. Kemudian sedikit kita pacul, gemburkan lahannya, dan dia akan kembali subur sesubur-suburnya. Rumput-rumput yang sudah kita cabut, kemudian kita cacak-cacak, masukkan ke dalam lubang yang besar, campur dengan segala macam, dimulai dari gedebok pisang yang busuk, kemudian tanah yang gembur, lendut, kotoran ikan, kemudian ada kompos dari bambu yang sudah menjadi tanah, kemudian ranting-ranting, segala macam ranting, akar-akar, segala macam akar, rumput, kemudian sedikit tambahkan gula, pemanis apa saja, kemudian kayu manis, biang kunyit, kemudian ada bubuk atau air dari bawang merah, garam grosok, kemudian timbun lagi dengan lapisan berikutnya daun-daun yang masih segar, timbun lagi dengan cacakan dari pohon pisang berikut dengan daun-daunnya, kemudian timbun lagi dengan tanah yang subur, dan seterusnya. Sebegitulah alam sudah memberikan petunjuk buat kita melalui nenek moyang secara turun-temurun. Ini nanti setelah difragmentasi, makin lama akan makin bagus. Oh ya, perlu ditambahkan telur, kemudian air cucian beras bersama berasnya, telur bersama cangkangnya. Disesuaikan, monggo disesuaikan. Semudah itulah kita membuat nutrisi, pupuk buat tanaman dan ternak kita. Ini buat ternak kita juga bagus, dicampurkan ke dalam makanannya. Fragmentasi nanti akan berubah menjadi warna coklat seperti kecap ya. Itulah arifnya nenek moyang kita. Perlu diketahui bahwa herbal dan rempah-rempah terbanyak ada di Indonesia. Lihatlah bagaimana Belanda membuat istananya, kotanya yang megah. Itu hasil menjual rempah-rempah dari Indonesia. Ayo, bangga menjadi petani-petani Indonesia, menggunakan pupuk obat yang sudah disediakan oleh alam, yang sudah dipakai bertahun-tahun sama nenek moyang kita. Dari dulu hingga kapanpun, tanaman makanannya itu-itu aja. Tidak seperti manusia bisa makan hamburger, makanan
Jepang, Korea. Kalau tanaman tidak, ya hanya itu aja. Lihatlah tanaman di hutan belantara. Mereka dibuat dan diberikan sistem oleh Tuhan begitu sempurnanya. Mereka menyuburkan dirinya, berbuah yang sangat lebat, juga binatang-binatangnya berkembang biak secara sehat tanpa campur tangan manusia. Dari situlah kita belajar. Manusia kemudian diberikan akal untuk mempelajarinya. Kemudian lahir untuk kita berbagai ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian. Monggo dikembangkan sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan pengalamannya. Intinya, tumbuhan memerlukan pupuk dari dirinya sendiri. Bila ingin memupuk daun, maka bahannya dari daun. Bila ingin memupuk akar, maka bahannya dari akar. Bila ingin memupuk supaya tumbuhan berbuah, maka bahannya dari buah. Bila ingin memupuk bunga, maka bahannya dari bunga. Sesimpel itu alam mengajarkan kepada kita. Ayo tetap semangat, tetap melestarikan lingkungan kita. Jaga jangan sampai ada lahan-lahan kosong di sekitar kita. Gandeng Bang Toga, abang tokoh agama, Bang Thomas, abang tokoh masyarakat, dan Bang Tobat, abang sahabat yang hebat ada di sekitar kita. Kita buat hijau lingkungan kita, karena begitu kita menanam, maka suplai oksigen akan terjamin buat makhluk hidup. Tanaman sebesar 20 cm diameternya itu sudah mampu mensuplai oksigen untuk 20 makhluk semut, 20 makhluk lalat, dan semua binatang termasuk kucing dan termasuk manusia. Untuk itu, bercocok tanam tidak harus mengharapkan buah. Tidak harus mengharapkan buah. Karena sebenarnya menanam adalah wujud cinta kita kepada alam semesta, suplai kepada oksigen kita. Maka apabila di rumah kita banyak pohon, lingkungan banyak pohon, akan terasa nyaman, adem, ayem, tentrem, hijau, royo-royo. Mari kita persembahkan sedikit ilmu kita untuk kelestarian alam, mencintai ibu pertiwi kita, di mana kita dilahirkan dan kelak akan mati pula di sini. Teman-teman organik, di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, enggak apa-apa. Pemerintah enggak hadir untuk kita, enggak apa-apa. Sejak zaman merdeka, pemerintah memang tidak sayang sama petani. Tetapi kita pernah menjadi juara di dunia ketika kerajaan Majapahit, ya. Raja-raja Majapahit begitu sayangnya sama petani, dan kita menguasai 2/3 dunia. Jadi petani Indonesia mestinya bangga. Semua petani di dunia ini belajar sama orang Indonesia. Sekarang menjadi kebalik-balik, ya. Kita belajar dengan negara orang lain, ya. Kita ini negara kaya raya, dan hanya kita yang tidak bangga dengan negaranya sendiri, karena terbukti pertanian banyak ditinggalkan, banyak lahan-lahan kosong ditinggalkan. Pendidikan kita mendidik orang untuk menjadi pegawai, sehingga petani tidak keren, petani tidak bisa kaya, petani Indonesia miskin, petani Indonesia kurus kering, hitam lagi. Ya nggak apa-apa, kita berjuang terus. Mudah-mudahan pertanian Indonesia menjadi makmur lagi, ya. Yuk bangkit lagi anak-anak muda, bertani organik, ciptakan, sugestikan bahwa petani Indonesia bisa keren, bisa kaya.
Kita punya Dewi Sri yang diciptakan oleh Raja Brawijaya. Itu sugesti Raja Brawijaya sayang banget sama petani, sehingga Dewi Sri sampai sekarang diyakini ada. Kalau di Cina dikenal dengan Hai Hua. Itu Dewi Srinya para petani. Yuk, petani organik kita bikin sendiri semuanya. Jadi petani organik harus bisa membuatnya untuk lahannya sendiri-sendiri, baik untuk tanaman, peternakan maupun perikanan. Bikin sendiri-sendiri. Itulah bertani organik menjadi murah, mudah, sehat dan bahagia. Ini petani Banyulangit sedang membuat tutorial bahan dari alam sekitar kita yang akan kita jadikan menjadi bakteri baik. Jadi bakteri baik itu akan menemani unsur-unsur pasukan tanah supaya tanaman kita menjadi sehat, kuat menghadapi berbagai penyakit. Karena di udara ini ada jamur, di dalam tanah ada jamur. Nah, petani organik diharapkan bisa mengolah lahan secara sehat dan bisa menyuburkan lahan. Subur dan sehat itu beda. Tanah yang sehat adalah tanah yang bebas dari kimia dan bebas dari unsur-unsur gulma yang mengganggu. Itu namanya tanah sehat. Sedangkan tanah subur adalah tanah yang dipenuhi dengan mikroba, pasukan tanah untuk memasak seluruh unsur hara, kemudian dibarengi dan kita kirim dengan berbagai POC, kemudian bakteri baik, ekoenzim, jamur jakaba, dan lain sebagainya. Itulah tugas kita. Petani organik harus mampu membuatnya sendiri. Yuk kita membuat hari ini adalah jamur baik. Terdiri dari bahan utamanya ada 8. Bahan utamanya ada 8. Yang pertama adalah akar dari bambu, akar bambu. Kemudian yang kedua, akar pohon pisang kepok kuning beserta bonggol-bonggolnya, beserta pelepah, daun-daun keringnya. Kemudian ada abu dari daun bambu, Kemudian ada dedek atau bekatul. Kemudian ada air leri, air cucian beras, ambil yang pekatan pertama dan kedua. Kemudian ada air dari kelapa, kelapa muda boleh, kelapa yang sudah tua boleh. Dan jangan lupa adalah molase, cairan gula sebagai bahan utama makanan dari makhluk halus yang bernama mikroba. Kemudian saya pakai air dari kolam lele. Kotoran lele itu sangat bagus. Teman-teman kalau nggak punya bisa pakai air biasa. Itu diaduk rata semuanya. Perbandingannya bisa bebas. Yang penting bahan dasarnya itu bisa bebas. Saya memakainya 1, 1, 1. Kemudian gulanya setengah kilo. Kemudian airnya 100 liter. Itu saja ya. Kemudian ditutup no aerob. Bukan aerob, tetapi semi fermentasi. Kurang lebih selama 21 hari sampai 31 hari. Ramuan ini, herbal ini, jamur baik ini sudah bisa dipakai untuk tanaman kita. Jadi petani organik harus menyehatkan, menyuburkan tanah di awal. Jadi semua pasukan tanah ini dikirimkan di awal, tinggal nanti perawatannya. Tanah yang sudah sehat, tanah yang sudah subur, tidak perlu pupuk lagi. Semangat, merdeka petani, merdekakan diri kita sendiri. Yuk tutup bang. Nah, ditutup semi fermentasi selama 21 hari hingga 30 hari sudah bisa dipakai. Jadi setiap petani bisa membuatnya sendiri, kotak-kotak semacam ini untuk berbagai POC ya. Ini tutorial untuk membuat pupuk super nih, pupuk super untuk semua tanaman. Jadi rumput-rumput dicacak-cacak ya, dicacak-cacak
Nggak usah perlu lembut, yang penting rapi saja, gampang masuknya dan tidak belibet ya. Kemudian buat terpal seperti ini ya, dalam tanah ya, gali sekitar 2-3 meter, terserah sesuai kebutuhan. Lebar panjang ini yang saya buat medium nih, medium ukuran 1,5 meter kali 5 meter ya, kedalaman 3 meter. Nampung banyak banget, bisa menampung banyak banget ya, banyak banget pupuk buatan kita sendiri ya. Kemudian susunannya begini, yang paling bawah, tapi bisa nanti sesuai dengan pengalaman teman-teman masing-masing ya. Yang paling bawah itu diambil dari cacakan pohon pisang, dari bonggol, dari batang, dari daun-daun pelepahnya ya, lapisan yang paling bawah ya. Dan pastikan terpal ini tidak bocor, terpal ini tidak bocor. Kemudian lapisan yang kedua, rumput-rumput, daun-daun kering, sampah-sampah kita di dapur, sampah di kebun ya, rumput-rumput di sawah, di jalan-jalanan, sambil bersih-bersih gotong royong, angkut ke rumah, masukin ke lapisan kedua, rumput-rumput. Yang ketiga, daun-daun, sampah apa saja ya. Kemudian yang keempat, kembali lapisi dengan bonggol pisang, batang pisang, pelepah pisang, daun pisang ya. Atau kalau ada kompos dari pohon bambu, daun bambu, kemudian daun yang sudah jadi kompos ya, masukkan ke sana ya, lapisan berikutnya. Di lapisan di atasnya taruh rumput lagi yang banyak, sambil diinjek-injek, diratakan. Kemudian batang-batang besar juga masukkan. Ini saya masukkan juga pohon kelapa nih ya. Di bawah, di lapisan bawah juga ada pohon kelapa, di lapisan kelima ya. Nah kemudian masukkan lagi rumput yang banyak. Setelah rumput yang banyak, paling atas nanti adalah kembali debok pisang, bonggol pisang, daun-daun pisang, kemudian pelepah pisang, siram terus. Kemudian setelah rata, yakin rata, tutup dengan terpal di atasnya ya. Kalau sudah rapat, sudah penuh airnya, nanti kita tutup dengan terpal. Setelah itu sediakan larutan sebagai berikut. Gula untuk ukuran sepanjang ini perlu 1 kilo. Dicairkan, direndam dulu. Kemudian garam grosok untuk ukuran lebar segini cukup 1 kilo. Kemudian terasi untuk ukuran seperti ini setengahnya. Kemudian micin penyedap rasa untuk ukuran seperti ini cukup 2 sendok ya, 2 sendok. Cukup 2 sendok. Nah, setelah itu kemudian dicairkan, termasuk beras ya, beras ambil beli yang murah-murah. Di pasar banyak banget ya, yang murah-murah, yang afkir, direndam, semua direndam. Kalau beras untuk ukuran selebar ini butuh sekitar 5 kilo direndam. Airnya direndam, kemudian setelah terjadi fermentasi, biarkan saja 2 hari 2 malam, kemudian disiramkan secara merata semuanya disiramkan secara merata ya. Nah, seperti itu, mudah kan? Ini untuk semua tanaman. Seluruh tanaman bisa kita pakai untuk pupuk ini ya. Ini contohnya ya, kebun di kami tidak ada menggunakan pupuk kimia pabrikan. Tidak ada yang menggunakan pupuk kimia pabrikan. Semuanya kita pupuk, kita obati dengan
obat-obat dan pupuk buatan sendiri. Ciri-ciri lahan kita yang sudah bebas dari kimia adalah tumbuhnya rumput alang-alang. Karena rumput alang-alang ini akarnya membentuk jaringan seperti anyaman di kulit arinya bumi. Itu contohnya. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang berakar serabut, bukan berakar tunjang. Seperti misalnya contoh berakar serabut itu seperti suket teki, suket kolonjono. Kalau di sawah itu ada enceng gondok, ada kemudian genjer. Nah, kalau serumput itu tumbuh di sawah dan di kebun kita, dipastikan lahan kita sudah terbebas dari pupuk kimia buatan pabrik yang masuk di Indonesia dipaksakan oleh pemerintah dulu untuk membunuh hawa wereng itu tahun 69, di penghujung 69 awal tahun 70 ya. Nah, kita harus membebaskan diri dari pupuk-pupuk kimia buatan pabrik. Kenapa? Karena pupuk buatan pabrik, kimia, obat-obatan itu dosisnya terlalu tinggi dan tujuannya adalah untuk membunuh. Sedangkan di alam semesta ini, di tanah kita, di pohon kita sudah ada kimianya sendiri yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Allah. Bukan berarti tanaman organik itu bebas kimia, tidak. Tidak, karena di dalam udara kita, di dalam tanah kita, di dalam umbi kita, di dalam buah-buahan, di dalam batang pohon, di dalam buah-buah yang kita konsumsi, semuanya ada kimianya. Tidak akan terlepas itu. Semua ada kimianya. Cuman kimia alami itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat sempurna, yang diciptakan Allah sudah sangat sempurna, tidak melebihi ambang batas kita. Jadi petani organik jangan sampai salah paham, jangan sampai gagal paham bahwa yang dimaksud petani organik itu betul-betul bebas kimia. Tidak. Tetapi mengatur kimia sesuai kebutuhan tanaman kita, sesuai kebutuhan ternak kita, sesuai dengan kebutuhan ikan peliharaan kita. Itu yang dimaksud organik. Kali ini saya sajikan cara membuat mol mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal ini sangat penting untuk membantu kinerja kita sebagai petani organik, karena dia makhluk ciptaan Tuhan yang memang sudah ada dari dulu beserta penciptaan dari awal. Jadi mikroorganisme lokal ini adanya, hidupnya itu di rumput-rumput yang berperintil, seperti misalnya suket teki, putri malu, semua jenis tanaman, kacang-kacangan, kedelai, kacang tanah, yang semua kalau dicabut akarnya itu seperti berumbi kecil-kecil. Selain itu, mikroba juga ada banyak di akar bambu, kemudian kompos bambu, kemudian di daun-daun bambu yang kita bakar. Itu sekaligus jadi rumahnya mikroba, termasuk pasir ya. Mikroba juga terdapat di dalam akarnya pohon pisang, utamanya pisang kepok kuning. Karena di pisang kepok kuning akarnya banyak sekali. Nah, itu teman-teman tinggal dikumpulkan. Satu, aneka rumput perintil. Yang kedua, akar bambu. Yang ketiga, kompos bambu, daun-daun yang sudah lapuk. Kemudian abunya daun bambu. Dan yang terakhir, akar
pohon pisang kepok kuning yang sehat beserta bonggol-bonggolnya, batang-batangnya, pelepah dan daunnya. Kemudian tinggal ditambahkan molase, cairan gula, karena cairan gula ini adalah makanan utama bagi mikroba. Jadi petani organik bisa membuatnya sendiri semua. Semua harus kita buat sendiri. Itulah kemudian kita menjadi petani organik yang mandiri, yang keren ya, yang keren. Nah, setelah semua dicampurkan seperti ini, ditutup semi fermentasi selama kurang lebih 21 hari sampai 30 hari. Sudah bisa digunakan, diaplikasikan untuk tanaman yang baru. Jadi masa tanam, olah lahan, itulah di sana kita siramkan seluruhnya. Kita siramkan mol, kita siramkan aneka POC, kita siramkan jamur-jamur baik, jakaba, kemudian kita siramkan juga ekoenzimnya, seperti itu ya. Jadi yuk terus kita kreatif, terus kita inovasi. Untuk ukuran bahannya dipersilahkan sesuai dengan kebutuhan. Karena ini organik, maka tidak ada standar yang pasti. Dipersilahkan dibuatnya. Semakin banyak bahan, maka akan semakin bagus juga hasilnya. Sedangkan untuk molase, perbandingannya saya menggunakan perbandingan 1 kilo untuk semua bahan, kemudian setengah kilo saya pakai molase. Demikian, semoga bermanfaat. Terus semangat merawat bumi kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.